Mengapa Arsenal harus segera datangkan Jamal Musiala dari Bayern Munchen? Liverpool versus Arsenal, panggung perdana Trisula baru Arsenal. Siap serbu Liverpool tanpa Saka dan Odegaard. Sebagai cloning menakjubkan, Arsenal setujui persyaratan pribadi rekrut bintang seharga Rp1 triliun. Victor Gyökeres bungkam haters. Selebrasi merapikan rambut usai cetak brace lawan Leeds. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Mengapa Arsenal harus segera datangkan Jamal Musiala dari Bayern Munchen? Arsenal tengah dikabarkan membidik sejumlah pemain top untuk memperkuat skuad jelang musim 2025/26. Dari sekian nama, satu yang layak menjadi prioritas utama adalah bintang muda Bayern Munchen sekaligus pemain kunci timnas Jerman, Jamal Musiala. Dengan performa brilian sepanjang musim 2024/25 mencetak 21 gol dan 8 assist di semua kompetisi, Musiala menunjukkan kualitas luar biasa sebagai gelandang serang. Di Bundesliga saja, ia menyumbang 12 gol dan menjelma jadi salah satu gelandang paling produktif di Eropa. Tak hanya unggul dalam hal gol dan assist, kontribusinya dalam membangun serangan juga menonjol. Dalam 1429 menit bermain di paruh musim pertama, ia mencetak 13 gol dan 5 assist, menjadikannya penyerang paling efisien di skuad Bayern menurut Bavarian Football Works. Di level internasional, ia tampil gemilang saat menghadapi Hungaria di UEFA Nations League. 1 gol, 3 assist, 7 umpan kunci, 4 tackle sukses, dan 2 dribble bersih. Statistik ini menunjukkan betapa lengkapnya ia sebagai gelandang modern, tajam saat menyerang, cerdas dalam menciptakan peluang, dan solid saat bertahan. Rekam jejaknya bersama timnas Jerman juga mengesankan. Ia mencetak gol kompetitif pertamanya di usia 18 tahun 227 hari dan hingga pertengahan 2025 telah mencatatkan 5 gol dan 5 assist dari 13 caps. Tak heran ia kembali dinobatkan sebagai National Player of the Year 2024. Dari sisi teknis, akurasi operan Musiala mencapai 84% dengan 117 tembakan dan 50 diantaranya tepat sasaran, rata-rata 0,57 gol per laga. Keunggulannya dalam kontrol bola di ruang sempit, menciptakan ruang, serta visi permainan menjadikannya sosok ideal untuk mengisi lini tengah Arsenal. Di usia 22 tahun, Musiala sudah mengoleksi gelar domestik bersama Bayern dan tampil di ajang-ajang besar bersama Jerman. Transfer ini bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga investasi strategis untuk masa depan klub. Arsenal kini butuh pemain dengan kualitas, pengalaman, dan potensi seperti Musiala untuk bersaing di level tertinggi. Apakah mendatangkan Jamal Musiala merupakan langkah yang tepat bagi Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Liverpool versus Arsenal, panggung perdana Trisula baru Arsenal. Siap serbu Liverpool tanpa Saka dan Odegaard. Jelang laga krusial melawan Liverpool, Arsenal harus menghadapi kabar buruk. Bukayo Saka, bintang andalan, dipastikan absen akibat cedera hamstring yang didapat saat kemenangan 5-0 atas Leeds United. Tak hanya Saka, Kapten Martin Odegaard juga harus menepi karena cedera serupa. Situasi ini jelas jadi tantangan besar bagi pelatih Mikel Arteta. Lantas, bagaimana Arsenal akan menyusun strategi tanpa dua kreator utama ini? Pundit Gary Neville punya prediksi menarik. Ia meyakini Noni Maduka akan digeser ke sisi kanan serangan, di mana ia terlihat lebih hidup dan nyaman menggantikan posisi Saka. Sementara itu, ada kemungkinan besar mengisi sisi kiri dengan Gyökeres sebagai ujung tombak. Di lini tengah, absennya Odegaard diprediksi akan membuat Arteta mengandalkan kekuatan fisik lewat duet Mikel Merino, Declan Rice, dan Martin Zubimendi. Neville menilai strategi ini bertujuan memperkokoh lini tengah agar lebih tangguh menghadapi tekanan Liverpool. Meski kehilangan dua pilar penting, Arsenal masih punya keunggulan di lini pertahanan. Jurriën Timber mendapat pujian khusus dari Neville sebagai bek serba bisa yang tampil solid sejak awal musim. Bagaimana menurut kamu? Apakah Arsenal bisa tetap tampil perkasa dan mencuri poin di Anfield tanpa Saka dan Odegaard? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.
Sebagai cloning menakjubkan, Eze, Arsenal setujui persyaratan pribadi rekrut bintang seharga Rp1 triliun. Minggu terakhir bagi penggemar Arsenal ibarat roller coaster emosi. Setelah kabar buruk cedera Kai Havertz, tiba-tiba euforia meluap saat Eberechi Eze resmi diperkenalkan di Emirates. Namun, itu belum cukup. The Gunners kini mengincar pemain lain yang dianggap cloning Eze, Pierre Hincapié dari Bayer Leverkusen. David Ornstein dari The Athletic menyebut Arsenal sangat serius mengejar Hincapié yang memiliki klausul pelepasan 60 juta dalam kurung sekitar 1,1 triliun rupiah. Meski nominalnya besar, Arsenal sedang berusaha menurunkannya menjadi lebih realistis. Menariknya, kontrak pribadi dengan Hincapié hingga 2030 kabarnya sudah disepakati. Meski berbeda posisi dengan Eze, kedatangan Hincapié dianggap mirip karena Tottenham juga meminatinya. Jika berhasil, Arsenal sekali lagi sukses merebut target utama rival mereka. Hincapié sendiri dikenal sebagai bek serba bisa, mampu bermain sebagai bek tengah maupun kiri, dan menjadi andalan tim nasional Ekuador. Apakah transfer ini jadi langkah cerdas Arsenal memperkuat skuad? Bagaimana menurutmu, apakah Pierre Hincapié bisa menjadi cloning sukses Eze di Arsenal? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Victor Gyökeres bungkam haters. Selebrasi merapikan rambut usai cetak brace lawan Leeds. Arsenal tampil garang saat menaklukkan Leeds United 5-0 pada Sabtu dalam kurung 23/8. Dua gol dari Jurrien Timber dan brace Victor Gyökeres menjadi kunci kemenangan meyakinkan ini. Arsenal membuka keunggulan lewat Timber menit 34, disusul gol Bukayo Saka di masa injury time babak pertama. 3 menit setelah babak kedua dimulai, Gyökeres memecah kebuntuan, kemudian Timber menambah gol di menit 56, dan penalti Gyökeres di akhir laga memastikan skor 5-0. Namun sorotan utama justru jatuh pada selebrasi Gyökeres yang unik mengusap dan merapikan rambutnya. Striker Arsenal itu menjelaskan bahwa selebrasi itu adalah bentuk sindiran kepada para haters yang meragukan kemampuannya sejak debut melawan Manchester United. Para netizen pun menilai Gyökeres sudah membuktikan kemampuannya, meski para pengamat tetap menyarankan agar ia terus beradaptasi karena Leeds, lawan mereka kali ini, masih belum menunjukkan performa terbaik. Kemenangan ini membawa Arsenal ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 6 poin, diikuti Tottenham dan Liverpool. Selanjutnya, The Gunners akan menghadapi tantangan besar di Anfield melawan tuan rumah Liverpool pada 31 Agustus 2025. Menurut kamu, apakah Gyökeres sudah siap jadi andalan di lini depan Arsenal? Yuk beri komentar. Fulham versus Manchester United, Bruno Fernandes belak-belakan soal penalti gagalnya. Manchester United harus puas pulang dengan 1 poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Craven Cottage, Minggu dalam kurung 24 Agustus 2025. United sempat unggul lewat gol bunuh diri Rodrigo Muniz pada menit ke-58, namun Emile Smith-Rowe menyamakan kedudukan di menit ke-73. Momen krusial terjadi di babak pertama saat MU mendapat penalti. Bruno Fernandes sebagai algojo utama gagal menjalankan tugasnya dengan sepakan melambung jauh dari sasaran. Sebelum menendang, Fernandes sempat terlibat cekcok dengan wasit Chris Kavanagh yang menurutnya mengganggu fokusnya, bahkan sempat menabraknya. Selepas laga, Fernandes buka suara mengaku kecewa dengan sikap wasit yang tak meminta maaf atas gangguan tersebut. Saya kesal karena wasit tidak meminta maaf, padahal saya butuh fokus penuh sebagai eksekutor penalti, ujarnya kepada Sky Sports. Meski begitu, Fernandes tetap mengakui bahwa kegagalan itu adalah tanggung jawabnya. Bagaimana menurut Anda, apakah gangguan wasit memang berpengaruh besar terhadap penalti itu? Atau Fernandes harus lebih profesional dalam menjaga fokus? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Flashy sale.
Chelsea pasang harga miring untuk Raheem Sterling. Karier di Stamford Bridge segera berakhir. Raheem Sterling dikabarkan segera angkat kaki dari Chelsea musim panas 2025 ini. Manajemen The Blues menetapkan harga jual yang cukup terjangkau, sekitar 20 juta pounds, padahal sisa kontraknya hingga 2027 bernilai lebih dari 30 juta pounds. Hal ini menegaskan keinginan kuat klub melepas winger berpengalaman itu. Setelah masa peminjaman yang kurang sukses di Arsenal, posisi Sterling di Chelsea semakin terpinggirkan dan tak masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca. Meskipun penjualan permanen jadi prioritas, opsi peminjaman masih terbuka mengingat gaji Sterling yang cukup tinggi. Sterling disebut punya preferensi untuk tetap berkarier di London dengan West Ham, Fulham, dan Crystal Palace sebagai klub peminat serius. Bahkan sinyal kepindahan ke Fulham makin kuat setelah pemilik Chelsea terlihat bersama pemilik Fulham. Klub Turki Beşiktaş juga dikabarkan tertarik. Selain Sterling, Chelsea juga sedang melepas pemain lain dalam rangka perombakan skuad, termasuk Carney Chukwuemeka, Nicholas Jackson, dan Christopher Nkunku. Menurut Anda, apakah Sterling masih bisa bersinar di klub barunya nanti? Atau masa jayanya sudah lewat? Yuk beri pendapat Anda di kolom komentar. Jack Grealish akui tak lagi cinta sepak bola di Man City, langsung cetak 2 assist debut untuk Everton. Jack Grealish mengaku sempat tak lagi cinta sepak bola di masa akhirnya bersama Manchester City, sebelum akhirnya pindah ke Everton. Dalam debut penuhnya bersama The Toffees, pemain 29 tahun ini langsung memberikan dampak nyata dengan 2 assist dalam kemenangan 2-0 atas Brighton di Hill Dickinson Stadium minggu lalu. Grealish buka-bukaan bahwa ia tak terlalu menikmati sepak bola dalam beberapa musim terakhir di City, bukan karena orang lain, tapi dirinya sendiri. Saya ingin kembali menikmati sepak bola dan merasakan semangat seperti dulu ketika bangun di hari pertandingan dan tak sabar bermain, ujarnya seperti dikutip Manchester Evening News. Musim lalu Grealish hanya starter 7 kali di Liga Primer dan terlihat jauh dari performa terbaiknya, padahal City dulu membayarnya sampai 100 juta. Kini masa peminjaman di Everton bisa jadi peluang emas untuk menghidupkan kembali kariernya. Apalagi jadwal padat menantinya dengan laga Piala Liga dan Liga Primer dalam beberapa hari ke depan. Menurut kamu, apakah Grealish mampu bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya? Atau ini tanda akhir dari masa kejayaannya? Yuk, tulis komentar kamu di bawah. Sensasi Rio Ngumoha. Remaja 16 tahun jadi pahlawan kemenangan dramatis Liverpool. Debut yang tak terlupakan bagi Rio Ngumoha. Remaja 16 tahun ini mencuri perhatian dunia setelah mencetak gol penentu kemenangan dramatis Liverpool 3-2 atas Newcastle di St James Park Selasa (26 Agustus 2025). Masuk sebagai pengganti menit 96, hanya 4 menit kemudian Ngumoha mencetak gol bersejarah yang memastikan 3 poin bagi The Reds. Liverpool mengawali laga dengan baik, unggul 2-0 lewat gol Ryan Gravenberch dan Hugo Ekitike, plus keunggulan jumlah pemain setelah Anthony Gordon diusir wasit. Namun, Newcastle bangkit dan menyamakan skor. Saat laga memasuki injury time, pelatih Arne Slot memasukkan Ngumoha yang membayar kepercayaan dengan gol kemenangan. Ngumoha menjadi pemain berusia 16 tahun kedua yang cetak gol kemenangan di Liga Inggris setelah Wayne Rooney (2002) sekaligus pencetak gol termuda Liverpool dan keempat termuda di Liga Inggris. Liverpool kini belum terkalahkan dan menempati posisi 3 klasemen. Menurut kamu, apakah Rio Ngumoha akan jadi bintang masa depan Liverpool? Atau hanya kilatan sesaat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.